ibadah, kita ingat dalam bentuk zikirnya, tetapi bagaimana penilaian terhadap ibadah kita, zikir kita masih jauh sekali. Karena itu harus kita nafikan semuanya, kecuali hanya Allah semata-mata. Untuk mentiadakan yang lain ini kan berat gitu. Nah itu. Maka lahir kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya itu mentiadakan yang lain hanya semata-mata yang ada hanya Allah. La maujud illallah, la matlub illallah, la maksud illallah. Kan itu semuanya. Final sudah kita. Nah, makanya keberadaan kita pada sisi Allah itulah surga, itulah kenikmatan, itu kebahagiaan di situ. Telah berpulang ke rahmatullah. Dan sudah bahkan dikatakan oleh Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan surga, mendapatkan rezekinya Allah. Nah, rezekinya kita di situ apa? Adalah zikir. Nah, itulah sebenarnya kita ini kita minta kepada semua jamaah dalam disipu adalah mengantarkan rezekinya daripada arwah-arwah daripada ibu bapak kita yang menanti menunggu. Ndek datar sina biar ataran semacam yang kita pelungguh yang napiara lakukan di dunia ini. Itu. Tapi ini sebagai perumpamaan saja sesungguhnya. Apa yang menjadi sebuah fasilitas kita di dunia ini sebagai tamsilan saja. Allah ciptakan lebih tamsil. Bagaimana ketika di dunia ini kita susah, kita lapar, kita haus, kita tidak punya tempat tinggal, tidak punya suatu fasilitas penerang dan sebagainya, kan tidak nyaman juga kan gitu. Nah, gimana di alam di situ? Siapa lagi gitu? Mereka tanpa ilmu, mereka tanpa satu peramalan, mereka datang di situ tanpa ada keimanan dan ketakwaan. Bayangkan enggak? Tapinya satu-satu harapan mereka di situ adalah waladun soleh ya da'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bi zikrillah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak pembina, Bapak sepuh perguruan, Bapak penasehat, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya kepada hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariq Haq Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Thariq Haq Naqsabandi dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, dan sekaligus kita memperingati daripada Nisfu Sya'ban. Tentunya kita berharap moga-moga amal ibadah kita ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga kita selalu dinaungi, diberikan syafaat di dunia indal akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah wa la hawla wa la quwwata. Tidak terasa ketika kita hentakan zikir ini, kita zikir dengan cara lebih semangat, lebih fokus, lebih ikhlas, sehingga berapa banyak zikir itu sendiri kita tidak dapat menghitungnya saking banyaknya.
saking luasnya, seluas mata memandang, seluas ada di dalam pikiran kita, seluas rohani kita, batin kita. Itulah hikmah-hikmah kita di dalam berzikir, terlebih-lebih di dalam nisfu Sa'ban ini. Kita hanya melahirkan zikir di nisfu Sa'ban ini hanya mengingatkan terhadap bagaimana prosesi daripada keluarga ibu bapak kita dalam mendatangi kita bersilaturahmi. Dan inilah yang kita sambut ya beliau-beliau itu, supaya mereka ada rasa cinta, rasa berterima kasih, rasa kegembiraan itu ya ketika semua keluarga yang menghadiri dalam upacara nisfu Sa'ban ini. Tentu sangat berharap sekali karena kehadiran beliau di sini begitu cukup ramai ya, sangat ramai. Kemudian daripada ibu bapak kita, Sariqul Warisi, dan termasuklah para mursyid kita dan para aulia Allah yang begitu banyak. Ya, saya hanya bisa memberikan salam kepada semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa liman Allah, sekali lagi bahwa rasa terima kasih ya yang tidak terhingga ya terhadap ya keluarga-keluarga yang menghadiri upacara ini yang memang dia tunggu-tunggu ya. Malah bukan kita sendiri mereka lah yang paling bergembira karena mengalami langsung apa yang tersampaikan, apa yang kita sampaikan itu soalnya, sehingga sangat berharap ya selalu mendorong kita, mendukung itu terus ya untuk selalu mengadakan acara-acara jahar. Dan mudah-mudahan upaya ini ya, kita bisa sambung lagi ya lagi sebentar lagi kita akan menghadapi ya bulan suci Ramadan ini. Maka pertengahan Sa'ban ini ada startup kita ya sebagai mengawali daripada ya Ramadan ini sebagai persiapan kita, sehingga kita disunahkan ya puasa ya sunnah di nisfu Sa'ban ini, sehingga untuk mengalami puasa-puasa wajib itu nanti sudah ditempa sebenarnya ya, sudah diawali dengan itu, sehingga begitu masuk kepada Ramadannya ya akan lebih santai kan gitu. Itu sungguhnya sebenarnya dalam prosesi perjalanan di spiritual ini kita harus tempa dulu ya, kita tata dulu ya dalam kehidupan kita di yang zahir ini. Makanya kita selalu memperhatikan kerohanian kita yang semaksimalnya, dari sisi mana kekurangan kelemahannya. Jangan sampai menemui diri kita dalam keadaan kita kurus, kering, atau gepeng dan tidak memperoleh ilmu atau amal dan sebagainya. Itu sebabnya kita dipersilahkan sebenarnya. Silakan kita beramal kebaikan yang seluas-luasnya sebenarnya, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan silakan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, artinya kejahatan, melawan, artinya sepanjang kita mampu. Itu arti menerima azabnya Allah. Kalau kita merasa mampu, ya artinya menerima ya silahkan kan gitu. Jadi tidak ada satu paksaan di situ. Begitu luas, begitu bebas kita di situ. Maka diberikan dua pilihan yang berbeda. Ada jalan kita untuk menuju ke ketakwaan, ada jalan kita untuk menuju ke kefasikan atau kejahatan. Wa nafsi wa masawaha fa'alamaha fujuraha wa taqwa. Itu sebenarnya jiwa-jiwa yang rohani batin ini, apakah kita isi dengan hal-hal yang fasik atau hal-hal yang terlarang atau dilarang dalam agama, terutama di dalam kita bertauhid kepada Allah, dalam beribadah penyembahan, dalam kita berubudiyah. Itu yang paling berat sesungguhnya. Ya mungkin dalam sebuah ungkapan atau sebuah pernyataan iya,
Ya, kita beribadah, kita ingat dalam bentuk zikirnya, tetapi bagaimana penilaian terhadap ibadah kita, zikir kita masih jauh sekali. Karena itu harus kita nafikan semuanya, kecuali hanya Allah semata-mata. Untuk mentiadakan yang lain ini kan berat gitu. Nah, itu. Maka lahir kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya itu mentiadakan yang lain hanya semata-mata yang ada hanya Allah. La maujud illallah, la matlub illallah, la maksud illallah. Kan itu semuanya. Final sudah kita. Nah, makanya keberadaan kita pada sisi Allah itulah surga. Itulah kenikmatan, itu kebahagiaan di situ. Telah berpulang ke rahmatullah. Dan sudah. Bahkan dikatakan oleh Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan ya surga, mendapatkan rezekinya Allah. Nah, rezekinya kita di situ apa? Adalah zikir. Nah, itulah sebenarnya kita ini kita minta kepada semua jamaah dalam disitu adalah mengantarkan rezekinya daripada arwah-arwah daripada ibu bapak kita yang menanti-nanti menunggu. Tidak atar isi napiaran, ataran-ataran semacam yang kita pelungguh yang napiaran lakukan di dunia ini. Itu. Tapi ini sebagai perumpamaan saja sesungguhnya. Apa yang menjadi sebuah fasilitas kita di dunia ini sebagai tamsilan saja. Allah ciptakan lebih tamsil. Bagaimana ketika di dunia ini kita susah, kita lapar, kita haus, kita tidak punya tempat tinggal, tidak punya suatu fasilitas, penerang dan sebagainya, kan tidak nyaman juga kan gitu. Nah, gimana di alam di situ? Siapa lagi gitu? Mereka tanpa ilmu, mereka tanpa satu peramalan, mereka datang di situ tanpa ada keimanan dan ketakwaan. Bayangkan enggak? Tapinya satu-satu harapan mereka di situ adalah waladun soleh ya da'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Jangankan yang orang-orang yang yang sudah satu agama, satu akidah, satu keimanan, di luar itu saja bisa terhantarkan. Tetapi mungkin saja pandangan sebagian orang pasti mengatakan wah itu mustahil. Tidak ada yang mustahil itu bagi Allah, enggak ada. Karena pada hakikatnya manusia terlahir pada unsur yang sama. Ada unsur jasad, ada unsur batin. Apakah batin mereka orang-orang yang non itu berbeda? Ya sama. Tetapi kenapa kehadiran di dunia inilah yang membuat jadi berbeda. Nah, itulah makanya Nabi diutus untuk memberikan suatu peringatan saja, memberikan satu solusi jalan untuk bisa liqa Rabbi, kembali kepada Allah. Ya, walaupun sesama akidah, ada sama agama saja kan kesulitan juga untuk menemukan jalannya. Nah, bagaimana untuk bisa sampai kepada Allah? Itu sebabnya ketika orang meninggal selalu kita katakan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, dengan aman. Apa jaminannya bahwa mereka kembali ke Allah dengan tenang? Apa satu keyakinan kita bahwa mereka sampai di situ? Kena tak tahu bel nape lunasa berbewah sampai wah. Kan seperti itu misal. Tak bisa ya bagaimana mengontrolnya. Nah, itu makanya di kalangan orang ahli hakikat masuk ke wilayah itu melihat gitu. Itu alhamdulillah saya sudah bagus di situ. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan. Sebagaimana Rasulullah pernah tanyakan, hai sahabat-sahabat, hai orang-orang yang meninggal dunia, apakah kamu dapatkan seperti apa yang Allah janjikan? Alhamdulillah saya dapatkan. Sampaikan kepada keluarganya bahwa saya ditempatkan pada tempat yang baik di surga. Itulah membuat ya suasana menjadi berubah. Yang tadinya orang-orang tidak terima ketika jasad keluarga orang tuanya begitu dibunuh dalam pembunuhan yang begitu kejam, begitu mengenaskan. Artinya jasad ini seperti dihancurkan begitu aja kan begitu. Melihat itu kan tidak menerima. Tapi ketika dikabarkan oleh Rasulullah bahwa ruh mereka itu dalam suasana tempat yang baik, dia menikmati indahnya, menikmati makanan-makanan surga di situ, minuman-minuman, ada hidangan surga yang begitu nikmat di situ. Itulah membuat mereka menerima, mereka lega. Itulah sebenarnya. Nah, begitulah sesungguhnya yang sebenarnya kita harapkan di dalam kita. Ini zikir ini adalah bagian daripada jihad sesungguhnya. Jihadun nafs.
Itu maka jihad yang berat, ada jihad memerangi nafsu. Untuk datang ke halqah ini berat, gak gampang gitu loh. Walaupun fasilitas kita ada misalnya, walaupun kita dekat-dekat sini pun tinggal kita melangkah 4 langkah, 5 langkah, 10 langkah, nyampe gitu. Tapi kenapa yang malah yang jauh-jauh Anda? Nah itu, memang disitulah letak tantangannya ya, letak daripada satu hambatan-hambatan seperti itu. Kita di sini adalah hanya mengingatkan saja, lebihnya adalah kembali kepada kita masing-masing. Berilah mereka peringatan karena mereka dalam keadaan kesedihan, susah kan begitu. Nah, ini artinya bahwa di dalam rangka mempersiapkan jiwa kita supaya masuklah dalam jiwa-jiwa yang mutmainnah. Karena kalau kita tidak masuk kepada wilayah itu, jangan harap kita bisa diterima di sisi Allah. Jangan harap bisa kita di situ. Makanya ada namanya jiwa-jiwa yang ditahan, jiwa-jiwa yang terkatung-katung. Ya, karena ada utang, ada yang belum beres, belum diselesaikan. Apa itu kan gitu loh. Kalau utang secara dunia ya mungkin utang berbentuk urusan-urusan dunia misalnya. Tapi kalau bentuk utang kepada perjanjian kita ke Allah itu seperti apa? Apa yang pernah kita janjikan kepada Allah sehingga itu kita lupakan. Itu kan bagian yang sangat berbahaya kalau ketika kita tidak lunasi kan gitu. Nah itulah sebabnya kita zikir ini adalah menjawab daripada apa yang kita sudah dipertanyakan oleh Allah tentang masalah ingat, tentang ibadah, tentang musyahadah, tentang persaksian itu sendiri kan gitu. Nah itulah sebabnya gini kita ya menyerukan kepada semua jemaah dalam acara-acara seperti ini, momen seperti ini, sangat berharap kita ketika Allah membukakan itu rahasia itu melalui satu rasa, satu pengalaman rohani, bahkan boleh jadi dengan satu pemikiran kita bagus itu bisa menerima apa yang kita sudah ditujukan, apa yang kita dijelaskan. Tapi bisa jadi itu nolak. Itu membuktikan hidayah itu belum sampai ke dalam hati kita. Itu sebabnya banyak orang yang keluar, berarti belum sampai ke dalam hatinya. Nah, sehingga sampai dikatakan dalam Al-Quran, mereka ada orang yang berkata, aku telah beriman. Apa kata Allah, kamu belum beriman? Karena imannya hanya di lisan saja. Karena iman itu belum sampai ke dalam hatinya. Nah, jangan sampailah seperti itu. Kita ditunjukkan bagaimana iman itu sendiri. Nah, apa perlakuan iman itu. Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan iman itu sendiri. Kan begitu selalu. Nah, inilah sungguhnya yang penting. Makanya akli dan akli itu sangat penting. Kekuatan kita ada di situ. Nah, sehingga tidak terkacaukan oleh ketika ada perbedaan dalam pemandangan tentang itu. Itu hanya dalil, hanya penafsiran. Kan begitu. Arahnya kemana kan gitu. Makanya itu menjadi satu bahan diskusi yang bagus ketika bahas tentang apa yang dia persoalkan tentang iman itu sendiri. Jadi kita ini kan sudah bukan lagi sekedar pembahasannya, aplikasikan daripada iman itu sendiri. Itu yang sungguhnya. Jadi itu yang membuat rasa dalam beribadah itu enak, zikir itu enak. Itu membuat jadi jangkauan rohani itu luar biasa masuk ke wilayah-wilayah yang orang lain belum bisa masuk ke situ. Bayangkan enggak? Bagaimana memberitakan persoalan mereka di situ yuk. Jangan cara logika enggak mungkin, mustahil. Nah, disitulah peran logika itu enggak dapat di situ. Makanya logika itu hanya mengantarkan sebatas memahami terhadap apa yang kita terima. Kemudian dengan ilmu itulah Allah memperlihatkan, Allah akan memberikan sebuah pengalaman. La kasababu ada man ra'a. Tidak berusta apa yang dilihat oleh mata batin atau mata basirah. Karena tidak harus menunggu orang nanti di akhirat kan kita akan berjumpa dengan Allah. Ra'yutullah artinya melihat Allah. Dengan apa? Dengan mata batin, mata basirah. Itu apa perbedaannya kita di dunia dengan kita di akhirat? Kan sama kan? Ya kalau kita di dunia itu ya kalau dengan mata zahir ya tidak mungkin. Itu satu hal yang mustahil disanding yang baru dengan yang batin tidak mungkin. Tentu yang batin dengan yang itu sebabnya kita diperkenalkan terhadap diri kita yang batin. Oh ini dengan ini jalannya, ini caranya, ini ilmunya, ini. Akan begitu sebenarnya. Makanya di dalam kita bermusyahadah itu kita bahasakan seperti dalil itu. Bagaimana membuka mata batin kita. Tubadilul badani saya roh. Kita ganti badan ini menjadi roh. Tubadilul ruh saya gantilah roh itu menjadi rahasia. Ganti lagi rahasia itu jadi dia.
Itu sebenarnya. Makanya ketika kita ketemu dengan, maka ibadahlah dengan dia. Faskuris watabatal ilahi tabtila. Ingat dengan dia. Tidak lagi dengan akal, dengan pikiran, tidak lagi dengan lisan, tidak lagi dengan satu kekuatan fisik, nggak mungkin, mustahil. Itu kan? Hanya semata-mata dia. Itu sebabnya kita tunduk dan tunduk, memperhatikan sepenuhnya di situ. Nah, inilah yang sesungguhnya ketika Allah membukakan pintu itu, rahasia itu, maka tidak ada yang rahasia di situ. Sesuatu yang engkau akan dapatkan. Nah, marra'al haqqa ta'ala qabala nafsi. Apabila nyata hak Allah itu, maka lenyaplah engkau. Marra'a nafsahu hujibanillah. Kalau kamu masih melihat diri kamu, maka terhijablah engkau melihat aku. Itu sebenarnya. Sederhana sekali sebenarnya bahasa-bahasa itu. Nah, inilah yang sebenarnya ya dalam suasana kita nisfu sahabat ini adalah ya memakai perangkat sesuatu yang rohani untuk masuk ke wilayah yang rohani juga kan gitu. Makanya syafaat-syafaat kepada ibu bapak Syarikul Isun itu bisa sampai karena kita perangkatnya sesuai dengan situasi dia di situ kan begitu sebenarnya. Maka sampai ada salam, sampai ada satu berita-berita yang seperti itu. Maka itu sesuatu hal, bukan hal-hal yang asing, satu hal yang biasa. Nah, tapi bagi sebagian mereka menganggap itu mungkin makhluk yang lain apa dan sebagainya, enggak juga. Karena kerohanian dengan kerohanian itulah harus sebanding, harus sekangkel, harus satu apa namanya, satu punya kedudukan yang sama kan gitu. La ya'riful wali illa biwali. Karena Allah tidak memperkenalkan walinya kalau dia tidak serupa, tidak sama dengan. Makanya kalau kita tidak ada keilmu rohani untuk wilayah itu nggak mungkin. Ya harus ada kesamaan jinnya dulu kan gitu sebenarnya. Nah, itu wilayah-wilayah itulah yang sebenarnya sangat berperan sekali. Maka disitulah dia harus kita tingkatkan ilmunya dari makom tabi'i, hidofi, rohani sampai wilayah-wilayah rohani. Alhamdulillah jamaah kita sudah menyampaikan ya wilayah itu dia dapatkan itu sudah luar biasa sudah. Saya sangat-sangat senang sekali ketika jamaah-jamaah sudah mendapatkan berita-berita Rabbani itu sendiri ya. Nah ini, tetapi bukan berarti sesuatu yang kita inginkan. Itu hak prerogatifnya Allah. Tapi ilmunya sama. Ya. Yang penting kita sudah tunduk di situ, iman, amal, istiqomah. Nah, itu ada, alhamdulillah, hendak jalankan begitu kan. Jadi jangan membebani diri kita sendiri yang belum saatnya. Memang Allah menahan kita nanti sekali-sekali. Kan begitu kan. Ibarat kita diberikan rezeki mungkin sebenarnya bertahan sebentar saja. Sudah kita akan dapatkan. Tetapi karena kita berputus asa, tidak mau sabar, akhirnya kita tinggalkan rezeki itu. Itu akhirnya gagal kita dapat. Seperti itulah sebenarnya. Makanya kita dalam hal-hal seperti itu kita terus sabar dan sabar. Menanti dan menanti sampai tiba sudah ya saatnya Allah sudah memberikan yang terbaik di situ ya. Makanya ketika di saat-saat kita nazar itu apa yang menjadi iman kita, amal kita di situ semuanya terang benderang. Itu ketemu itu nggak ada yang tersisa. Itu soal. Nah itu yang sebenarnya yang menjadi persiapan kita, bukan lagi harus kita yang lain-lain. Makanya jangan heran orang ketika di saat-saat nazar itu melihat yang lain-lain. Karena mereka gak kesulitan dia mau kemana, apa yang harus dia perbuat. Maka amalia-amalia fisik itu sudah nggak terlupakan, nggak bisa terbawa, nggak terpakai. Itu soal. Nah itu sebabnya sampai melihat kiri kanan, ibarat pelunggu menuju satu tempat yang belum tahu di mana tempat itu. Mesti pelunggu akan melihat apa namanya, kiri kanan, atas bawah, di mana sih? Berbeda orang yang sudah tahu, tinggal tunduk saja. Karena sebelum sampai kepada tujuannya mereka sudah ada ingatan ke situ, sudah ada pandangannya di situ, ada sadarannya. Maka dikatakan dalam sebuah dalil, al-ma'rifatu qadarul galak. Orang beriman itu ada seperti rumah yang dituju, seperti sesuatu yang sudah mereka tahu kemana dia, kan gitu sebenarnya. Tapi dengan demikian tentu tidak terlepas dari sebuah bimbingan. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, seperti apa dan bagaimana. Itu penting. Jangan sampai kita punya pengalaman spiritual sudah gagah-gagah melupakan daripada apa yang sudah kita terima. Nah, itu makanya kembalikan. Ibarat begini, kita punya kendaraan nih. Kendaraan mungkin bisa jadi kita bisa terbang, bisa apal, tapi bisa jadi dia jatuh lah. Tapi ketika ada kerusakan, harus kita bawa kemana? Pasti kita bawa ke di mana kita mengambil kendaraan itu. Jangan merek yang berbeda. Orang yang berbeda itu salah nanti, itu berbahaya sekali.
akan diperbaiki, direnovasi, akan terima utuh ya, bagus lagi. Itu sebenarnya kalau memang akan terjadi hal-hal yang berbahaya. Tapi kalau enggak ya bagus itu dari aslinya. Jangan kita ganti-ganti, gonta-ganti dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan yang sedemikian sesungguhnya. Ini mau kita buka, kita ganti apa? Tapi ujung-ujungnya tambah rusak, tambah berbahaya. Akhirnya enggak kita bisa pakai. Itu begitu kita pakai enggak sampai tujuan malah rusak. Itu kan bahaya. Itulah yang saya maksudkan. Jadi keilmuan yang sudah kita terima ini jangan ditambah, jangan dikurang, ikuti sesuai dengan apa yang kita terima. Final sebenarnya. Tinggal kita ini hanya istiqomah. Nah istiqomah inilah yang banyak gangguan-gangguannya. Ini sebagai ujian kita. Itu manusiawi. Itu karena kita sebagai manusia yang punya tantangan, rintangan. Itulah yang menjadi satu derajat kita di sisi Allah ketika mampu melewati tantangan itu. Itu sebenarnya. Maka kenapa dilebihkan derajatnya manusia dibanding dengan pada malaikat. Malaikat tidak ada tantangannya, tidak ada penghalangnya dia. Semuanya bisa dilakukan dengan sempurna. Kalau manusia ada saja situasi seperti itu, sebabnya manusia ini harus berjuang sepertinya. Ya, ya mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan yang singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.